Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Ta'lim al-Muta'allim. Pembahasan seputar kitab adab dalam menuntut ilmu. Yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah setengah dari pembahasan kitab Ta'lim al-Muta'allim kita lalui. Tema pada pertemuan kali ini adalah tinggikanlah cita-citamu. Sebenarnya ini bukan bab khusus di dalam kitab ini, tetapi masuk pada pembahasan al-jidd wal muwadhabah wal himmah, yaitu kaitannya dengan kesungguhan, keseriusan dan juga cita yang tinggi gitu ya. Dan kita telah membahas terkait dengan kesungguhan dan beberapa hal lainnya yang memotivasi kita untuk bisa serius menuntut ilmu sehingga kita bisa dapat ilmu tersebut. Dan kesungguhan itu juga harus kita terapkan dalam berbagai aktivitas kita di keseharian kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus kaitannya dengan harapan dalam menuntut ilmu secara khusus. Akan tetapi kaum muslimin juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki harapan yang tinggi dalam segala hal. Nah, insya Allah nanti akan kita sampaikan bagaimana Islam berbicara dan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji di dalam kitab ini, dan juga nanti kita akan mengutip beberapa perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat ulama yang berkenaan dengan mimpi dan cita mereka, sehingga apa yang bisa mereka raih tersebut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wala budda li talibil ilmi minal himmah al-aliyah fil ilm. Penulis kitab ini Imam Az-Zarnuji mengatakan, para penuntut ilmu itu hendaknya memiliki himmah aliyah, memiliki cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Kaitannya dengan penuntut ilmu, maka para penuntut ilmu itu harus memiliki cita yang tinggi dalam bab ilmu. Maka dalam bab olahraga misalkan, satu atlet harus memiliki cita yang tinggi dalam dunia olahraga dia. Yang memulai startup bisnis, maka ketika dia memulai startup itu harus memiliki target yang tinggi dengan bisnis dia. Dalam segala hal, Islam meminta kita untuk menetapkan target yang tinggi. Karena ini penting teman-teman sekalian. Sebab biasanya seseorang itu akan bekerja, akan berupaya sesuai dengan targetnya. Kalau target seseorang biasa-biasa saja, maka biasanya dia akan mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Tapi manakala target seseorang itu tinggi, besar, maka dia juga akan melakukan hal-hal besar di dalam kehidupannya. Maka ada satu buku wajib. Buku ini bukan buku agama, tapi buku motivasi yang sering disampaikan, yang menjadi rujukan para motivator dunia. Saya lupa pengarangnya karena namanya ke Inggris-Inggrisan. Tapi judul terjemahan dalam Indonesianya Berpikir dan Berjiwa Besar. Itu buku kecil, sebenarnya buku seri 3 seri. Berpikir dan Berjiwa Besar 1 dari 3 seri buku tersebut. Memang seseorang kalau dia telah berpikir besar,
dia akan melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan dia. Tapi kalau seseorang tidak pernah berpikir yang besar, dia akan mengerjakan hal-hal yang sepele. Mengapa ada orang yang bekerja lebih dalam kesehariannya? Karena dia punya cita yang lebih, punya harapan yang lebih. Tapi seseorang yang tidak punya harapan, tidak punya cita, hanya bergantung kepada nasib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, biasanya orangnya biasa-biasa saja, aktivitasnya pun biasa-biasa saja. Kita dengan sangat mudah menemui dirinya karena memang tidak ada kerjaannya. Tetapi orang yang punya target tinggi, punya cita besar, harapan besar, mimpi yang dia berharap sampai kepadanya, biasanya dia juga akan berupaya. Dan ini adalah sunatullah, sunnahnya Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk kita memiliki target yang tinggi dalam kehidupan kita, termasuk dalam bab menuntut ilmu. Rasulullah SAW misalkan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW telah sadar bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan dia ditugaskan untuk menyampaikan pesan ilahi, pesan ketuhanan kepada seluruh manusia. Apa mimpi Rasulullah SAW? Rasul tidak bermimpi bagaimana mengislamkan kota Makkah. Rasul tidak bermimpi bagaimana mengislamkan kota Madinah yang saat itu namanya Yathrib. Rasul pun tidak bermimpi bagaimana bisa mengislamkan Jazirah Arab. Tapi apa yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW? Rasul ingin mengislamkan dunia. Sehingga dengan citanya yang tinggi ini, targetnya yang besar ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika sadar kalau dia menerima wahyu? Rasul menegaskan, inna ahdan naumi warroha qad intaha laqad amarani Jibril bi an unzira nas faman za ad'u wa man za yastajibu. Rasul mengatakan ketika punya target tinggi itu, inna ahdan naumi warroha qad intaha, waktu tidur dan waktu istirahatku telah habis, enggak ada untuk main-main lagi. Waktu tidur dan waktu istirahatku telah habis, kata Nabi. Laqad amarani Jibril bi an unzira nas, malaikat Jibril telah memerintahkan kepadaku agar aku menyeru manusia, menyeru dengan Islam. Faman za'adu wa man yastajibu, maka siapa yang akan aku seru dan siapa yang akan menerima seruanku. Lihat, mengapa targetnya tinggi. Sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq memiliki target yang sangat tinggi, begitu rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala, berharap agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aktivitas kesehariannya? Ketika diserukan berinfak oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Menyerahkan seluruh hartanya. Lihat, karena targetnya yang tinggi, agenda-agenda kerjanya pun besar. Kita kenal satu sosok anak muda yang melegenda, yang menjadi teladan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Mehmet nama kecilnya, di dalam bahasa Arab disebut dengan Muhammad, yang kemudian namanya dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Ketika ia sadar menjadi pemimpin, tadinya kecilnya itu anak-anak yang bukan anak yang disiplin, tetapi dengan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, kemudian dia sadar menjadi anak muda yang mengejar cita. Dan ketika dia mendapat amanah menjadi pemimpin, dia mendengar satu hadis Nabi SAW, dan hadis ini pun dijadikan cita-cita tertinggi dia dalam kepemimpinannya. Apa hadis tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, la tuftahanna al-Konstantiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jais zalikal jais. Konstantinopel itu akan dibebaskan, kata Nabi. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah yang menyertai pemimpin saat itu. Maka cita-cita dia saat itu, walaupun kerajaan kesultanan saat itu belum besar, tapi mimpi dia dan langsung disampaikan kepada para pendukung kekuatannya. Dia mengatakan, saya akan membebaskan Konstantinopel. Sehingga dia menyiapkan pasukan, strategi, peperangan berhari-hari, sempat putus asa, kemudian bangkit lagi, dan akhirnya muncul ide gila dalam pemikiran dia dan kerja yang sangat gila. Ide besar muncul dari orang yang berjiwa besar sehingga mampu melakukan hal-hal besar dalam kehidupannya, dan hasilnya adalah sesuatu yang sangat besar. Apa yang dilakukan olehnya? Bagaimana menaikkan kapal yang sangat besar, bukan melalui lautan tapi menaiki gunung.
Karena Konstantinopel itu berada dikelilingi oleh lautan, dan di lautan itu diletakkan rantai-rantai besar, dan tembok Konstantinopel itu adalah satu tembok yang tinggi lagi besar lebar. Maka yang dilakukan oleh Muhammad saat itu adalah bagaimana menyiapkan pasukannya menarik itu kapal yang sangat besar dalam satu malam, sehingga ke pagi harinya itu pasukan Konstantinopel tidak berpikir kalau ada ide ini dari sang Muhammad yang kemudian dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, sehingga kucar-kacirlah pasukan Konstantinopel itu, dan Konstantinopel pun dibebaskan oleh Muhammad. Maka dia mendapat gelar Muhammad Al-Fatih, Muhammad si pembebas, pembebas Konstantinopel. Lihat, apa juga yang diciptakan oleh Soekarno, bapak bangsa kita misalkan. Yang diciptakan oleh dia bukan ingin menjadi orang kaya, tapi dia ingin menciptakan satu negara yang memberikan ketentraman, ingin menjadikan Indonesia itu negara yang berdaulat. Hingga apa kerja dia? Apa gaya berpikir dia? Lihat, dengan cita yang tinggi dia, semangat yang tinggi dia, muncul dari diri dia adalah kata-kata yang penuh dengan semangat. Bung Karno sering disimbolkan dengan sang orator, benar tidak? Yang ketika berbicara itu membangkitkan semangat orang yang mendengarnya, khususnya para pemuda. Ketika beliau mengatakan, berikan aku 100 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, akan aku goyangkan dunia, akan aku guncangkan dunia. Lihat, mengapa muncul kata-kata besar itu, semangat yang Masya Allah kalimatnya sampai kepada hati kita. Karena dia memiliki ide yang sangat besar, harapan yang sangat besar. Maka kerja-kerjanya pun bukan kerja yang sepele, tetapi kerja yang besar. Maka dari itu teman-teman sekalian, dalam konteks menuntut ilmu, Imam Az-Zarnuji pun memberikan wasiat kepada kita, wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil ilmi. Maka bagi penuntut ilmu, hendaknya lah dia memiliki cita yang luhur, cita yang tinggi, cita yang agung dalam menuntut ilmu. Bukan kaleng-kaleng. Ketika belajar Quran misalkan, saya pengen baca Quran, bukan kaleng-kaleng, tapi saya belajar Quran, saya pengen hafal Quran 30 juz. Targetnya harus tinggi. Ketika buka usaha, buka startup baru, apa cita-cita kamu? Saya cita-cita beli kontrakan itu. Terlalu kecil itu. Saya cita-cita saya adalah akan membeli tanah itu berapa hektar, yang kemudian di situ akan saya bangun sebuah peradaban mini, Masya Allah. Membangun sebuah rumah penampungan buat anak-anak yatim, menggratiskan 1000 anak yatim dalam pendidikannya. Woi, keren itu. Soal tercapai atau tidak urusan belakang. Kalau bermimpi saja kita tidak berani, bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita berbuat? Mimpi gak bayar, gratis. Benar tidak? Tapi saat kalau cita-cita kita tinggi itu malu, sering diomongin sama orang. Justru itu, teman-teman, saya masih ingat apa yang saya lakukan. Saya ini menempuh pendidikan umum, SD, SMP, SMA. Saya pernah bercerita tentang kehidupan saya, tentang aktivitas saya, bagaimana saya ditempa di taklim ini. Tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya saya ini dididik dalam pendidikan umum. Tapi cita-cita saya tinggi, saya ingin masuk LIPIA Jakarta. Saya ingin lulus dari LIPIA Jakarta. Yang beda gaya belajarnya, saya sekolah umum nulisnya dari kiri. Yang kemudian kalau LIPIA kan nulisnya dari kanan, bahasa Arab gitu. Tulisannya berbahasa Arab yang gundul, tidak ada huruf tandanya. Yang kalau kita tidak mengerti ilmunya, semua kita baca fathah, gitu kan. Tapi cita saya tinggi saat itu. Akhirnya saya masuk ke dalam satu lembaga di Lampung, itu namanya Darul Fatah, mengajarkan bahasa Arab. Saya masuk ke situ. Di asrama 2 tahun, tapi asrama mahasiswa gitu. Dan saya termasuk ranjang saya itu ranjang yang termasuk kotor. Bukan kotor jorok, tapi kotor penuh dengan tempelan-tempelan. Tempelan yang berusikan tulisan. Saya katakan saya harus menguasai ilmu ini tahun sekian, saya harus masuk LIPIA tahun sekian, saya harus hafal Quran tahun sekian, saya harus gini, saya tempel itu. Jadi diketawain sama teman-teman terkadang, tapi justru dengan ditertawakan itu saya katakan pada diri saya, lihat nanti kalian akan sekarang tertawa, nanti kalian akan tersenyum melihat bangga pada temannya. Saya bilang begitu. Dan saya memotivasi diri saya karena cita saya besar, saya buat tempelan-tempelan yang bisa memotivasi diri saya. Ranjang saya paling bawah kan ranjang tingkat itu. Di atasnya tempelan-tempelan itu cita. Gitu kan, baru bangun tidur udah ngelihat. Udah malasnya udah hilang. Ketika duduk di depan saya tempel kuburan dan pocong. Gitu ya.
Maksudnya apa? Benar, saya tempel kuburan itu, kuburan satu makam, kemudian saya tempel. Untuk apa engkau malas? Apakah engkau ketika dimakamkan engkau hanya dikenang sebagai orang yang pernah hidup? Saya nggak mau menjadi orang biasa-biasa saja, saya bilang. Saya harus bekerja, maka saya semangat lagi belajar walaupun dari umum. Ngomong bahasa Arab awal-awal masuk masih berantakan, yang penting berani ngomong. Tapi dengan izin Allah, Allah mudahkan. Saya lulusan SD, SMP, SMA umum, kemudian Allah izinkan untuk bisa masuk ke LIPIA Jakarta, bahkan lulus dari LIPIA Jakarta. Yang bukan alumni pesantren, saya bukan orang pesantren, gitu ya. Dan alhamdulillah bisa diberikan kesempatan yang lainnya. Dan banyak orang-orang yang lebih hebat, jauh lebih hebat, saya tidak ada apa-apanya. Mengapa mereka bisa melakukan hal-hal besar dalam hidup mereka? Karena biasanya mereka telah menetapkan target besar dalam hidupnya. Kalau kita tak pernah menargetkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, maka kita mengerjakan hal yang biasa-biasa saja. Hal yang biasa-biasa saja. Maka targetan yang besar. Dalam menuntut ilmu, Masya Allah, targetkan sesuatu yang besar. Bahkan ketika berbicara surga, Rasulullah SAW memotivasi kita ketika kita meminta surga. Apa yang dimotivasi oleh Rasulullah? Minta surga itu jangan yang kaleng-kaleng, jangan yang ecek-ecek mintanya. Ya Allah, masukkan saya ke surga ya Allah. Gak apa-apa di pinggiran pun ya Allah. Please. Please ya Allah, saya sadar ya Allah saya banyak dosa ya Allah. Gak tahu ibadah saya diterima atau tidak, dosa saya begitu banyak. Saya sudah taubat ya Allah. Please masukkan saya ke dalam surga ya Allah. Di pinggiran gak apa-apa. Nah ini gak boleh. Maka ketika minta surga pun apa kata Rasulullah SAW? Mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Dalam surga semaksiat apapun diri kita, sejahat apapun diri kita, targetkan minta surga Firdaus. Dalam segala hal. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi katairi yatiru bijanahaihi. Lihat, mengapa kita harus punya target tinggi? Karena seseorang itu dia akan terbang, dia akan melalang buana kemana-mana dengan citanya. Sebagaimana burung yang terbang melalang buana dengan sayapnya. Artinya sejauh mana burung itu terbang, sejauh mana kekuatan kepakan sayapnya. Dan sejauh mana kita melangkah teman-teman sekalian, sejauh mana cita kita. Sampai ya poinnya ya. Jadi di situ. Kalau cita kita besar, kerja kita besar. Tapi kalau cita kita kecil, maka kerja kita pun kecil. Kerja kita remeh-temeh, membicarakan orang lain. Pagi membicarakan orang lain, oh dia begini ya, fulan begini, fulanah begini. Padahal kita sendiri tidak punya kontribusi. Itu orang-orang kecil biasanya membicarakan orang lain. Tapi orang-orang besar adalah menciptakan karya. Hasil yang kemudian menjadi pembicaraan orang lain. Maka kita harus menjadi bagian dari pelaku itu. Bagian daripada orang yang terbang dengan cita yang sangat tinggi. Qala Abu Ayyub, ada seorang ulama yang bernama Abu Ayyub mengatakan, ala qadri ahlil azmi ta'til azaim wa ta'ti ala qadril karim al makarim. Wa tu'azzim fi aini saghiri sigaraha wa tusaghir fi ainil kabir fi ainil azim al azaim. Maknanya apa? Seseorang itu akan mendapatkan cita sesuai dengan citanya. Artinya gini, sejauh mana cita seseorang, sebegitu pula yang akan dia dapatkan. Nggak mungkin orang mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia harapkan. Targetkan. Kecuali sebagian orang yang diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum orang itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan targetnya. Maka targetkanlah yang tinggi dalam kehidupan kita, jangan targetkan yang biasa-biasa saja. Targetkan yang tinggi, jangan menjadi target yang biasa-biasa saja. Tetapkan targetnya. Wa ta'ti ala qadril karim al makarim. Dan seseorang tuh kemuliaan yang datang kepada dia tergantung bagaimana bentuk pemuliaan dia kepada orang lain. Kita menampilkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita, sejauh itulah akhlak yang diberikan orang lain pada diri kita. Bagaimana muamalah kita dengan teman kita, seperti itu juga lah muamalah teman kita pada kita. Jadi ada sesuatu yang disebut dengan take and give. Memberi dan menerima. Apa yang kita berikan, sejauh itulah yang akan kita terima. Menanam dan memanen.
Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Nggak mungkin seseorang menanam jagung kemudian memanen duren. Nggak mungkin. Menanam jagung, ia akan memanen jagung. Menanam duren, ia akan memanen duren. Nggak mungkin akan memanen sesuatu yang bukan dia tanam. Oh ya. Maka kita juga akan mendapatkan apa yang telah kita investasikan. Kita menginvestasikan tenaga kita dengan besar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Inilah adab dalam menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, investasikan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, maka itu juga yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kemudian bagi orang yang berjiwa kecil, sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Wa tu'azim fi aini saghiri sigharuha. Jadi sesuatu yang kecil bagi orang kecil itu besar. Maksudnya gini, sesuatu yang sebenarnya nggak biasa aja, tapi bagi orang yang remeh-temeh, orang yang nggak punya target besar, dia sudah kagum, sudah hebat dengan begitu. Sedangkan bagi orang yang memiliki visi besar, memiliki cita besar, memiliki jiwa besar, sesuatu yang besar itu menjadi kecil di hadapan dia. Biasa saja, saya bisa melakukan itu dan saya akan melakukan itu, saya akan mencapai pada posisi itu, lihat tinggal tunggu waktunya. Jadi hidup dia itu penuh dengan target, hidup dia itu penuh dengan semangat. Karena dia punya cita yang besar. Jelas harapannya. Sesuatu yang besar pun menjadi kecil. Sebagaimana tadi Muhammad menaklukkan Konstantinopel itu bukan sesuatu yang ringan, teman-teman. Coba teman-teman buka lagi sejarahnya. Baca bukunya, atau kalau malas baca bukunya, tonton videonya. Di YouTube banyak. Klik aja di YouTube, kisah Muhammad Al-Fatih, sejarah hidup. Udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Film itu dibuat oleh Turki. Tonton. Kalau malas habis kuota, di-download dulu. Kalau nggak ada juga, mampir di warkop, beli teh manis 1 gelas, downloadnya banyak-banyakin. Itu yang saya lakukan di tempat saya. Tempat saya itu ada warkop kecil. Warkop hanya triplek, tapi internetnya unlimited, kuat. Jadi kita hanya bermodalkan 1 gorengan dan 1 teh manis, download sebanyak-banyaknya. Bahkan film Ashabul Kahfi dari seri 1 sampai seri akhir saya download semua saat itu. Modalnya teh manis dan gorengan. Tonton film itu, kalian akan melihat sejarah bagaimana kekuatan awal itu tidak begitu besar. Juga tonton film Ashabul Kahfi. Lihat Ashabul Kahfi itu siapa, teman-teman? Yang diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Kahfi yang semalam gitu ya. Dan hari Jumat itu salah satu surat yang disyariatkan untuk dibaca. Kisahnya terdapat pada surat itu. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi itu? Masya Allah, sesuatu yang sangat hebat. Yang memiliki mimpi besar terkait dengan keyakinan masyarakatnya. Itulah orang-orang hebat dalam sejarah. Wa rasu fi tahsilil asya'il jidd wal himmah. Kata Imam Az-Zarnuji, pokok dari kesuksesan itu adalah al-jidd wal himmah. Lihat, ada 2. Pokok dari kesuksesan, intisari dari kesuksesan. Biasanya ini ditanya dalam soal bulanan. Wa ra'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmah. Pokok dari kesuksesan, syarat utama dari kesuksesan itu 2 kata Imam Az-Zarnuji, yaitu al-jiddu wal himmah. Apa arti al-jiddu? Sudah kita bahas. Kesungguhan. Al-himmah adalah cita yang luhur. Artinya target dan kerja nyata. Ini syarat. Kalau kita nggak punya target, kita nggak punya kerja yang besar, maka sulit kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Sulit kita mendapatkan kesuksesan apapun bidang antum. Teman-teman ada yang bidang kesehatan, ada yang ekonomi, ada yang nggak study tapi membangun bisnis. Apapun dunianya, dunia kalian akan sukses manakala kalian memadukan antara kedua ini. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya pembahasan kita. Ini baru Masya Allah 10%, belum nyampe 10% ya. Selalu
kalau menyampaikan tentang kitab ini inginnya berlama-lama. Nanti kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kajian kita sampai pada pembahasan terkait dengan cita. War-ra'su fi tahsilil asya'il jiddu wal himmah. Pangkal dari segala kesuksesan atau keberhasilan itu adalah dua hal. Yang dua hal ini menjadi syarat mutlak kalau kita ingin mencapai apa yang telah kita targetkan. Dua hal ini menjadi syarat kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Yang pertama adalah al-jiddu, kesungguhan. Yang ketiga adalah al-himmah, yaitu cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Tanpa kedua hal ini maka kita akan menjadi yang biasa-biasa saja. Faman kanat himmatuhu hifdzu kutubi Muhammad ibn al-Hasan waqtarana bidzalikal jiddu wal muwadhabah fadh-dhahir annahu yahfaz aktsaraha aw nisfaha. Dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji, barang siapa yang memiliki cita, memiliki target menghafal buku-buku karya Muhammad bin Al-Hasan misalkan. Muhammad bin Al-Hasan ini salah satu ulama yang masyhur di zamannya Imam Az-Zarnuji. Waqtarana bidzalikal jiddu wal muwadhabah. Kemudian setelah dia memiliki cita yang tinggi itu, dia memiliki al-jiddu wal muwadhabah, kesungguhan dan ketekunan. Sungguh dan tekun. Fadh-dhahir annahu yahfaz aktsaraha aw nisfaha. Maka dia akan bisa menghafal seluruhnya atau minimal sebagiannya. Lihat. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun wa lam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun aliyatun la yahsul lahu illa ilmal qalil. Lihat tadi, barang siapa yang dia punya cita menghafal buku-buku ulama misalkan, kemudian setelah memiliki cita itu memiliki dua hal, yaitu al-jiddu wal muwadhabah. Jiddu itu artinya kesungguhan, wal muwadhabah itu artinya ketekunan. Dia punya target, kemudian dia punya cita-cita dan ketekunan, maka dia akan berhasil. Akan tetapi kata Imam Az-Zarnuji, idza kanat lahu himma aliyah, manakala ada orang dia punya cita-cita tinggi, punya target tinggi, walam yakun lahu jiddun, dia punya target tapi nggak punya kerja keras, mimpi, punya rencana tapi dia nggak mau berjuang. Au kana lahu jiddun, atau sebaliknya ada orang yang kerja, kesungguhan, keseriusan, walam yakun lahu himma aliyah, tapi dia nggak punya cita-cita yang luhur, target yang besar. Apa yang terjadi? La yahsulahu illa ilma qalil, dia tidak akan mendapatkan banyak hal kecuali hanya ilmu yang sedikit. Artinya himmah dan jiddun itu adalah bagaikan dua mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita punya dua sisi mata uang yang kita tidak mungkin misahkan antara keduanya, karena duanya adalah satu kesatuan. Begitulah kesuksesan. Kesuksesan itu tidak bisa dipisahkan dari dua hal ini, yaitu himmah aliyah, cita yang luhur, cita yang tinggi, serta al-jiddu wal muwadhabah, kesungguhan dan ketekunan. Kalau kedua ini digabungkan kita berhasil. Salah satunya saja kita memiliki dan kehilangan salah satunya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu biasanya yang kecil saja. Kita punya cita tapi tidak punya kerja, nonsen. Tapi kita kerja tapi tidak punya rencana, tidak punya target, sama saja, tidak akan banyak yang kita dapatkan. Maka ini adalah syarat mutlak kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar. Wa dzakarahu Syekhul Imamul Ajalil Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi fi kutubi Makarimil Akhlaq.
Ada seorang ulama yang bernama Imam An-Naisaburi. Dia menulis di dalam buku beliau yang berjudul Makarimul Akhlak, mengatakan, Inna dzal qarnaini lamma arada an yusafira liyastawliya alal masyriqi wal maghribi syawaral hukama. Beliau menceritakan bahwasannya Dzulqarnain, seseorang yang pernah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika ingin melakukan perjalanan untuk memimpin barat dan timur, syawaral hukama, dia lebih dahulu berdiskusi dengan ahli hikmah. Hukama itu ahli hikmah, orang yang bijaksana, orang yang punya pengetahuan dan pengalaman biasanya. Faqala, maka berkatalah Dzulqarnain itu, kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulk, bagaimana bisa saya berjalan untuk bisa mencapai target ini? Fa inna dunya qalilah faniyah wa mulkud dunya amrun hakir falaysa hadza min ulwil himmah. Dia mengatakan sesungguhnya dunia itu kan sesuatu yang sedikit dan fana. Dunia itu akan kita tinggalkan, tidak ada yang kita bawa. Sedangkan memiliki dunia itu adalah perkara yang sepele sekali. Walaysa hadza min ulil himmah, dan ini bukanlah satu cita yang tinggi, satu kesungguhan yang luhur. Faqala al-hukama, maka berkatalah ahli hikmah, safir liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah. Qala hadza ahsan. Maka dikatakan oleh ahli hikmah, maksudnya gini, Dzulqarnain itu hanya berkonsentrasi pada akhirat tadi. Ngapain kita kejar dunia? Udahlah. Tapi dikatakan safir, berangkatlah engkau liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah, agar engkau bisa mencapai kedudukan yang besar di dunia dan di akhirat. Artinya, kalau kita bisa mengejar dunia dan akhirat, mengapa kita hanya pilih salah satunya saja? Itu maksudnya. Kalau kita bisa menjadi orang kaya, sukses, bahagia, mati masuk surga, kenapa kita hanya pilih surga dan hidup di dunia menderita, misalkan? Artinya, milikilah cita-cita tertinggi, bahagia tertinggi dalam segala hal, termasuk dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memotivasi kita. Ya benar, Rasulullah itu orang yang sederhana. Rasulullah hidupnya itu penuh dengan kesederhanaan, sampai pernah tidur di dalam pelepah kurma. Tapi yang di atas pelepah kurma. Tapi yang perlu kita ketahui, kondisi Rasulullah SAW seperti itu adalah pilihan beliau. Pilihan beliau untuk hidup dalam keadaan yang sederhana. Tujuannya apa? Mendidik para pengikutnya, umatnya untuk hidup yang sederhana. Tidak berlomba-lomba dalam kemewahan yang justru bakal menjerumuskan dia dalam kemaksiatan dan kelalaian. Tapi Rasul sendiri adalah orang hebat. Dia orang yang kaya raya, gubernur. Artinya adalah, jangan lihat sisi pada kesederhanaannya. Kalau kita bisa tetap sederhana tapi kita punya segalanya, kenapa tidak? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal mal inda rajulin soleh. Sebaik-baik harta itu adalah manakala harta dikelola oleh orang-orang yang soleh. Artinya Rasulullah SAW pun memotivasi kaum muslimin, orang-orang soleh, agar juga menjadi orang yang berpengaruh di dunia, punya kekayaan dan kedudukan. Jangan kejar akhirat saja tapi dunianya tidak digarap. Atau kita garap dunia tapi akhiratnya dilalaikan. Ini bukan orang yang punya cita tinggi. Tapi seorang muslim yang hebat punya cita yang tinggi pada dua kehidupan ini, di dunia ataupun di akhirat. Ingin menjadi orang di dunia yang berpengaruh dengan kedudukannya, dengan posisinya, dengan segala potensi yang dimilikinya, juga di akhirat masuk ke dalam surga yang tertinggi, yaitu Firdausul A'la. Inilah orang muslim yang sesungguhnya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, hadis Rasulullah SAW ini penting, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yukrihu safsafaha. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu mencintai ma'aliyal umur, itu perkara-perkara yang besar. Mencintai sesuatu yang ditargetkan dengan target yang tinggi. Wa yukrihu safsafaha, dan Rasulullah SAW itu tidak suka dengan hal-hal yang garapannya sepele, ringan-ringan saja. Lihat,
Allah Subhanahu wa taala suka pada sesuatu yang besar, kata Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah Subhanahu wa taala suka pada perkara yang besar dan kurang suka kepada orang-orang yang hanya pengen yang sederhana, yang kecil-kecil saja dalam hal target, rencana. Maka kerjakan, rencanakan yang besar, kita akan mengerjakan sesuatu yang besar. Wakila dan pernah dikatakan satu ungkapan, fala ta'jal bi amrik wastadimhu fama shalla asaka kamustadim. Janganlah engkau terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, wastadimhu, dan konsistenlah dengan hal itu, yaitu jangan terburu-buru. Fama shalla asaka kamustadim, dan tidak ada yang bisa meluruskan pedangmu sebagaimana orang yang berupaya setiap hari. Artinya apa? Inilah kesungguhan. Pedang tidak bisa tongkat. Aso itu tongkat. Tongkat tidak bisa diluruskan kecuali ketika orang yang meluruskannya konsisten. Jangan kalian tergesa-gesa dalam urusan kalian. Kemudian perhatikanlah dengan ketekunan, fastadim, dan kemudian konsisten dengan hal itu. Jadi ini masih membahas terkait dengan dua hal tadi. Bagaimana cita yang luhur dengan kerja yang besar. Itu harus disatukan. Himma aliyah dan jidwal muwadhadah. Cita yang tinggi serta kesungguhan dan ketekunan. Kalau kita berhasil menggabungkan kedua ini, insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagaimanapun posisi kita hari ini, bagaimanapun kedudukan kita saat ini. Kila, ada juga satu ungkapan kata Imam Az-Zarnuji, qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumallah taala. Imam Abu Hanifah pernah berkata kepada Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf ini murid kesayangannya Imam Abu Hanifah, yang meneruskan pemikiran Imam Abu Hanifah, orang yang bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan Abu Yusuf ini orang yang mengajarkan Imam Syafi'i mazhab Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik dan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Syafi'i ini berguru langsung dengan Imam Malik, dan Imam Syafi'i juga berguru kepada Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, tetapi bukan dengan Imam Abu Hanifah langsung, karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i belajar mazhabnya Imam Abu Hanifah dari siapa? Dari Abu Yusuf ini, seorang pembesar mazhab Hanafi, mazhab yang paling utama, paling awal. Lihat. Jadi apa yang dikatakan Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, gurunya Imam Syafi'i? Kunta balidan akhrajatkal muwadhafah fid dars wa iyyaka wal qasl fa inna syu'ma wa afat azimah. Fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Lihat. Apa kata Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, gurunya Imam Syafi'i? Dikatakan, kunta balidan, wahai Abu Yusuf, dulu engkau itu balidan. Apa balidan itu? Orang yang bebel. Tahu bahasa bebel? Bebel itu enggak cepat nangkep, tertutup pemahamannya. Kok enggak nyambung-nyambung? Ketika kita belajar, kok enggak cepat, enggak bisa gitu loh. Nah, kunta balidan, dulu engkau tuh orang yang begitu wahai Abu Yusuf, kata Abu Hanifah. Akhrajatkal muwadhabah fi dars. Akan tetapi ketekunan engkau dalam belajar itulah yang mengeluarkan engkau dari kebebelan itu. Artinya bebelnya itu hilang, sulit menangkap pelajarannya itu hilang, menjadi orang yang cepat nyambung, cepat mengerti dan lama mengertinya. Karena apa? Muwadhabah fi dars, ketekunan dalam belajar. Lihat bagaimana tekun itu perlu setelah kita cita yang tinggi. Setelah cita yang tinggi perlu ketekunan, kesungguhan. Yang tadinya balid, sulit nangkep, menjadi seseorang yang cepat nangkep. Nah, ini perlu kita pahami juga tipikal manusia dalam memahami ilmu. Kita mau jadi yang seperti apa, teman-teman? Ada yang pertama, orang yang cepat nyambung, cepat nangkep, cepat paham.
tapi juga cepat lupa. Mau yang begini? Yang pertama adalah orang yang cepat nyambung, cepat mengerti, tapi cepat lupa. Yang kedua, ada orang yang lama nyambung. Lama nyambung, udah lama nangkapnya. Tapi lebih bahaya dia cepat lupa. Udah dijelasin berkali-kali, begini loh begini, belum paham Ustaz. Begini sampai berapi-api Ustaz menjelaskannya. Oh iya ya, oh paham Ustaz. Besok lupa. Nah ini yang kedua. Yang pertama adalah cepat nyambung, kemudian cepat lupa. Yang kedua, lama nyambung, cepat lupa juga. Yang ketiga, dia lama nyambung tapi lama juga lupanya. Ini lebih baik lagi. Lama dia nggak nangkep, kok nggak paham gitu ya. Belum paham Ustaz, coba belum paham Ustaz. Tapi begitu dijelaskan dengan berkali-kali, oh paham Ustaz. Besoknya ditanya dia bisa, lusa ditanya, tahun depan dia lama lupanya. Walaupun awalnya lama tapi cepat. Yang keempat ini yang dahsyat, cepat nyambung dan lama lupa. Nah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan saya pernah cerita kepada kalian ya. Imam Syafi'i itu kalau sekiranya ini halaman 9 diceritakan oleh para ulama. Kalau ini halaman 9 dan ini halaman 10, Imam Syafi'i pengen baca halaman 9, halaman 10 itu harus ditutup oleh Imam Syafi'i. Jadi nih kalau baca itu dia nggak bisa gini, dia harus begini. Kenapa? Tahu? Kalau digini dia baca halaman 9, khawatir halaman ke-10 itu kehafal oleh dia. Cepat nyambung. Lah kita baca halaman 9 itu berkali-kali nggak paham-paham. Sudah lama paham, cepat pula lupanya. Benar tidak? Itu cerita siapa ketika menghafal Quran? Cerita kita atau cerita antum? Cerita kita ya. Ketika kita menghafal Quran, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Lama banget amma yatasaalunnya hafal itu. Amet pakai merem-merem. Ditegur oleh kawannya marah. Amma yatasaalun gitu ya. Amma yatasaalun hafal. Anin nabail azim, 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 anin nabail azim. Berulang-ulang supaya anin nabail azim itu melekat pada otak dan lisan dia. Anin nabail azim. Sudah hafal, alhamdulillah anin nabail azim, balik lagi apa ayat pertama tadi? Lupa, udah lupa. Jadi ada 4 tipe manusia. Yang pertama cepat nyambung tapi cepat lupa. Yang kedua lama nyambung, cepat lupa. Ini bahaya ini. Yang ketiga lama nyambung, lama lupa. Yang keempat yang dahsyat, cepat nyambung dan lama lupanya. Nah itu tadinya si Abu Yusuf itu kayak gitu, Balid. Lama nyambung dia. Tapi karena ketekunan yang dimiliki, akhrajatka muwadhaba fi dars. Kemudian ketekunan engkau dalam belajar itu mengeluarkan engkau dari kebalidan tadi, yaitu kebebelan tadi. Susah nyambung jadi hilang, engkau jadi orang yang cepat nyambung. Karena apa? Karena ketekunan engkau dalam belajar, kesungguhan engkau dalam belajar. Wa iyyaka wal kasal fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Maka hendaknya lah engkau, kata Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, menjauhi sifat malas. Jauhilah sifat malas. Mengapa? Fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Karena sifat malas itu adalah penyakit dan petaka yang sangat besar buat hidup kalian, buat hidup engkau. Ini bahaya teman-teman, malas itu. Rebahan, generasi rebahan. Ada di sini generasi rebahan. Hati-hati penyakit ini. Ini disebut penyakit loh. Sampai Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk minta dihilangkan penyakit ini. Benar tidak? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada 8 doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hafal doanya? Kita jelaskan doanya. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari ham itu artinya adalah kegalauan, was-was. Wal hazan, yang kedua adalah kesedihan.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah. Jadi kita itu nggak bisa menjadi muslim yang lemah, harus menjadi muslim yang kuat, sehat, gagah, perkasa. Wal kasal, yang keempat, minta berlindung dari rasa malas. Rasul berdoa, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari rasa takut, penakut. Rasul nggak suka pada penakut. Wal bukhal, dan juga pelit. Yang bahayanya sudah penakut, pelit lagi. Nah, ini bahaya ini. Udah penakut, pelit lagi. Giliran mau pulang minta temenin. Giliran makan sendirian, nyumput. Nah ini bahaya, gabungan antara orang penakut dan pelit. Dan yang ketujuh, a'udzubika minad daini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku dibebaskan dari hutang. Rasul tidak suka berhutang. Kalaupun punya hutang, berdoa agar segera bisa dilunaskan. Wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang jasa, hutang uang ataupun hutang jasa, pengaruh orang. Ini hutang jasa ini berat. Kita dibantu orang, lama-lama kita terikat dengan dia. Kalau dia minta sesuatu pada kita, kita berat untuk tidak membantunya. Maka Rasul pun bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari qahri rijal ini. Dan inilah rasa malas. Maka wa iyyaka wal kasal fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Hendaknya lah engkau menjauhi rasa malas, karena rasa malas itu adalah penyakit dan petaka yang marah yang paling besar dalam kehidupan kalian. Ini perkataan Abu Hanifah kepada Abu Yusuf. Qala Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, ada seorang ulama yang bernama Abu Nasr Saffar Al-Ansari mengatakan, ya nafs wala turakhi anil amal fil birri wal adli wal ihsan fil mahal wa kullu zi amalin fil khairi mughtabit wa fi bala'in wa syu'min kullu zi kasal. Lihat ini syairnya. Wahai jiwa, wahai jiwa, wahai jiwa, orang-orang yang memiliki nyawa, orang-orang yang memiliki pemikiran, la turakhi anil amal, janganlah malas. Jangan malas. Fil birri wal adli wal ihsan fil mahal. Jangan juga setelah jangan menjadi malas, jangan juga engkau kemudian susah untuk berbuat baik, susah untuk berbuat adil, dan susah untuk berbuat ihsan. Fi mahal, dan jangan juga menjadi orang yang malas. Jadi jangan malas, dan fi mahal harus bertahap. Jangan malas dalam melakukan keadilan, dalam melakukan kebaikan, dan ihsan yang bertahap. Itu maksudnya. Apalagi ihsan. Ihsan ini kunci keberhasilan. Ihsan ini kunci keberhasilan. Wa kullu zi amalin fil khairi mughtabit wa fi bala'in wa syu'min kullu zi kasalin. Dan buat orang-orang yang dia semangat dalam melakukan kebaikan, dia akan beruntung. Sebagaimana buat orang yang malas, itu akan mendapatkan kesialan dan penderitaan. Maka teman-teman sekalian, jauhi rasa malas. Rebahan boleh, tapi rebahan setiap hari, setiap saat jangan juga. Jangan mau antum disebut sebagai kaum rebahan, generasi rebahan. Ingat ya, saya ingin menyampaikan poin bahwasannya kesusahan itu teman-teman, susah itu adalah kepastian. Kesusahan dan perjuangan dalam hidup itu adalah kepastian. Tinggal kita mau meletakkannya di mana, itu aja. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, kesusahan dan perjuangan itu adalah kepastian, tinggal kita mau meletakkannya di mana. Kalau kita meletakkan kesusahan dan perjuangan kita di masa muda kita, maka masa tua kita tinggal merasakan kebahagiaan, tenang, menuai hasil. Tapi kalau di masa muda kita santai-santai, rebahan. Lagi ngapain lu bro? Lagi rebahan. Tanya siang lagi ngapain? Rebahan lagi, sore rebahan, malam rebahan. Nyantai maksudnya, nggak ada kerjaan, santai, main, tidak ada kerjaan yang serius, mengejar cita. Masa tuanya dia yang menderita. Paham ya? Artinya tinggal kita memilih. Kita mau meletakkan kesungguhan dan perjuangan kita di mana, terserah kita. Kalau kita meletakkannya di masa muda, di masa usia masih kuat,
maka masa kita di saat fisik kita telah melemah, kita tinggal merasakan kebahagiaannya. Jangan sampai kita balik, fisik kita masih kuat, kita santai-santai saja, di saat fisik kita lemah, kita berupaya, menderita kita. Maka letakkanlah perjuangan dan kesungguhan kita di masa muda kita saat kita masih kuat, masih bisa hujan-hujanan, masih bisa bekerja lebih. Jangan abaikan potensi kita, tenaga kita. Apalagi anak muda kayak kita ini. Sampai Rasulullah SAW pun mengabarkan kepada kita bahwasanya kita itu nanti akan ditanya oleh Allah dengan banyak perkara. Salah satunya adalah masa muda kita digunakan untuk apa. Makanya Rasul mewasiatkan kepada kita iqtanim khamsan qabla khamsin, untuk kita memperhatikan 5 perkara sebelum terjadinya 5 perkara. Salah satunya adalah masa muda kita sebelum masa tua kita. Karena masa muda ini akan diminta pertanggungjawaban. Kita gunakanlah masa muda kita ini dengan ketaatan dan perjuangan. Masjid rame oleh orang tua wajar. Wajar masjid rame oleh orang tua, karena orang tua ya sadar dia akan wafat. Walaupun tidak ada jaminan yang tua lebih dahulu wafat. Tapi masjid ramai oleh anak muda, ini dahsyat. Ini dahsyat kalau masjid ramai oleh anak muda. Seperti ini. Alhamdulillah kalau bisa lebih ramai lagi. Nah, inilah kebangkitan Islam ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika anak-anak muda kumpulannya di tempat ibadah, melaksanakan hal-hal yang positif dalam pertemuannya. Qala wa qad ittafaqa li fi hadzal makna. Kemudian Imam Zarnuji mengatakan, saya juga punya satu ungkapan, yang ungkapan ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Abu Nasr tadi. Apa kata Imam Az-Zarnuji? Da'i nafsit takasul wa tawani wa illa fasabbiti fi dzil hawani. Falam ara lil kasali hifdzu yukhta siwa nadami wa hirmanil amani. Ini syairnya Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim al-Muta'allim. Wahai jiwaku, da'i at-takasul wa tawani, wahai jiwaku, jauhilah sifat takasul, malas, wa tawani, yaitu menunda-nunda. Lihat, Imam Zarnuji mengatakan, wahai jiwaku, wahai diriku, jauhilah sifat malas dan menunda-nunda. Jangan tunda amal kita, jangan tunda kerjaan kita. Kalau kita bisa kerjakan saat ini, kerjakanlah. Bahkan Allah menerangkan dalam Quran surat Al-Kahfi, surat yang berbicara tentang anak muda, yang kita baca, ada satu ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Janganlah engkau katakan kepada sesuatu, aku ingin mengerjakannya esok. Kalau bisa kita kerjakan sekarang. Kalau bisa kita garap segera, jangan tunda-tunda. Maka lihat Imam Zarnuji mengatakan, da'i nafsi at-takasula wa tawani, wahai jiwaku, tinggalkanlah rasa malas dan rasa menunda. Wa illa fasabiti fi dzil hawani, kalau tidak maka engkau akan berada dalam posisi yang hina. Kalau orang yang senantiasa dia malas dan menunda-nunda pekerjaan besar dia, maka dia menjadi orang yang hina. Setelah kita punya target besar, kerjakan target besar kita segera, garap dengan sungguh-sungguh, jangan malas dan menunda-nunda. Kalau kita malas dan menunda-nunda, maka kehinaan, penyesalan datang pada kita. Sehingga kita mengatakan, coba kemarin saya begini, coba saat itu saya begitu. Penyesalan yang datang belakangan. Saat itu terjadi, ya hanya penderitaan yang kita rasakan. Nauzubillahi min dzalik. Falam ara lil kasalil hidza yukta siwa nadamin wa hirmanil amani. Dan aku tidaklah melihat, kata Imam Zarnuji, orang-orang yang malas itu mendapatkan sebuah imbalan siwa nadamin wa hirmanil amani, melainkan dia hanya mendapatkan penyesalan dan terhalang dari cita dan mimpi. Artinya kita diminta untuk buat cita besar,
Buat kerja besar, kesungguhan dan ketekunan, jauhi rasa malas dan menunda. Kalau kita hanya malas dan menunda, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru yang akan kita dapatkan hanyalah penyesalan dan hirmanul amani, terhalang dari apa yang kita mimpikan. Naudzubillahi min dzalik. Segera buat target. Kalau bisa kalian punya buku khusus, kayak buku diari gitu, buku khusus. Kalau saya dulu waktu saya masih menyelesaikan studi di Lipia Jakarta, saya sering membuka buku itu dan kadang saya perbaharui. Saya tulis, saya akan begini, saya akan mencapai ini tahun sekian, tanggal sekian misalkan, saya buat target. Kemudian saya tanda tangani. Gitu loh. Di sebuah tempat gitu. Saya tinggal di yayasan, di sebuah tempat di yayasan, di perpustakaan, sambil menikmati teh hangat dan 2 gorengan. Saya tulis begitu. 2 gorengan yang saya beli seharga 1.000, kan dulu 500-an. Jadi ketika saya membaca ulang, saya akan terkenang dulu saya merasakan hal ini. Saya target, dan kemudian setelah saya buat target, saya merenung itu target hari pertama. Oke, tulis. Besok saya tag lagi. Benar gak target saya begini? Cek, saya ulangi, saya pengen mau ngapain, nanti saya pengen ngapain. Saya ulang, saya koreksi ulang. Nah sudah begitu dapat, baru saya buat masuk ke tahapan berikutnya. Saya buat rencananya kayak mana. Saya punya cita. Saat saya masuk Lipia, saya pernah cerita tentang latar belakang saya. Latar belakang saya sekolah umum, dan saya tidak menerima materi dari orang tua saya sejak kelas 2 SMA. Tidak diberikan uang jajan, uang sekolah, uang buku, uang les, uang baju, apapun itu. Yang dibawa uang SPP. Bukan karena tidak mampu, tapi itu cara mendidik orang tua saya. Orang tua saya pensiunan PNS, punya kontrakan, punya cukup, tapi saya tidak diberi apapun itu. Setelah saya diberikan motor saat itu. Artinya sepanjang itu saya tidak pernah menerima apapun dari materi, termasuk ketika saya ke Jakarta. Tapi begitu saya Jakarta, saya hanya ngekos 1 bulan. Karena memang gak punya pendapatan lain, alhamdulillah saya dapat tinggal di yayasan. Dan di yayasan itu saya membuat cita. Salah di antara citanya yang saya buat adalah, saya tulis, saya ingin keliling Indonesia ya Allah gratis. Saya ingin keliling semua provinsi, semua pulau di Indonesia gratis. Saya tulis itu. Bukan cuma keliling, tapi keliling gratis. Saya pengen keliling Nusantara sebelum saya pengen keliling Asia Tenggara sebelum saya lulus Lipia ya Allah. Saya tulis gratis. Saya pengen menikah, tulis nggak gratis, gratis. Udah berharap gratis nih. Ente mau nikah gratis, bisa. Disponsori, pernikahan ini disponsori oleh gitu ya. Misalkan minuman segar yang warna biru, tulis saja nanti pakaian kalian pernikahannya pakai biru-biru gitu kan, segar gitu ya, ada iklan. Jangan gratis nikah, enak aja nikah gratis. Kemudian saya buat gitu, saya pengen ya Allah berangkat ibadah ke tanah suci. Tulisan apa saya? Berangkat ke tanah suci kapanpun saya mau ya Allah. Saya tulis itu kapanpun saya mau. Itu cita-cita saya diantaranya, banyak cita-cita lainnya. Kemudian tahapan berikutnya saya buat gimana caranya supaya terrealisasi ini. Saya pikir, oh saya harus begini. Saya tulis itu instrumennya apa supaya ini tercapai. Saya tulis begini. Saya begini. Siapkan modal ini, siapkan ini, perangkatnya apa, kemudian jalan. Alhamdulillah, lihat. Ketika punya target dan saya mencoba untuk melaksanakan target saya itu, merencanakan target dan mengerjakan apa yang direncanakan, sedikit demi sedikit Allah berikan jalan. Keliling Nusantara, Indonesia, Allah mudahkan. Perjalanan pertama saat itu jauh, itu ke Lombok. Itu naik pesawat pertama saya. Masih ingat itu. Naik pesawat pertama saya, hampir saya teriak di dalam pesawat. Kenapa? Karena kan pesawat itu ketika sudah mulai take off itu kan miring-miring dikit ya. Saya kira kayak roller coaster gitu. Hampir saya teriak itu. Cuma saya lihat samping kanan saya turis. Malu saya. Itu perjalanan saya. Dan alhamdulillah setelah itu banyak. Kemudian ke Asia Tenggara saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina, ke Thailand, Sri Lanka. Dimudahkan semuanya, benar-benar gratis. Sesuai dengan target.
Kemudian ke tanah suci pengen kapanpun saya mau. Kemudian dengan izin Allah dimudahkan. Sekarang saya kapanpun mau saya bisa berangkat sambil bawa jamaah gitu. Saya bilang saya mau umroh bulan ini ya. Oh siap Ustaz, diagendakan. Bawa jamaah 40 orang nih jamaahnya Ustaz misalkan. Bimbing berangkat umroh, nggak bayar dan dibayar. Kan enak. Awalnya saya pikir gimana caranya saya umroh, saya nggak punya uang. Gimana caranya saya keliling Nusantara, makan aja saya susah. Makan saya dulu di awal-awal Lipia itu menderita. Bener. Makan saya dulu itu teman-teman sekalian, ya Allah. Saya itu beruntung tinggal di yayasan. Makan saya itu dulu harga gorengan 2003 di Jakarta. Pagi itu saya beli gorengan 3. Beli gorengan 3 sama cabe. Makan saya nasi yayasan gitu ya, dan gorengan, cabe. Oh itu sarapan saya. Siang pantang makan, nggak boleh, haram. Kenapa? Nggak punya uang. Jadi makan saya itu jadwalnya pagi dan sore. Jadi sore itu merapel rasa lapar di siang dan malam. Gitu. Ada duit dikit naik. Telur atau mie. Telur atau mie ya. Telur dan mie digabungkan, wah ini bid'ah. Nggak boleh. Gitu loh. Kenapa? Karena telur dan mie digabungkan bahaya buat kantong. Saat itu saya bener. Jadi saya makan telur nasi, telur satu udah itu. Mie dan telur digabungkan bahaya gitu kan ya. Nah besoknya mie, telurnya enggak. Itu makanan saya. Gitu kan. Walaupun mie-nya juga bahkan dapatnya bukan beli. Saya kalau diundang pengajian paling semangat datang. Saat ada undangan itu akikah gitu ya. Ini pengajian malam, oh saya semangat datang. Karena bagi saya itu adalah perbaikan gizi. Apalagi di Jakarta biasanya dibesekin itu, yang datang itu besekinnya bahan pokok. Telur, minyak. Wah ini setidaknya saya bisa bernafas selama 1 minggu ke depan. Bener, ini kisah saya. Pengalaman saya di Jakarta, saya alami ini demi Allah. Saya nggak bohong. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Kemudian naik kelas, makannya rendang, soto, kari dalam bentuk mie instan tadi. Gitu ya. Setidaknya kan merasakan rendang. Kalau ditanya di temen di kampus di Lipia 1 makan apa? Makan rendang, tapi dalam bentuk mie. Kan ada mie dalam rasa rendang ya. Tidak, nggak bisa beli rendang, beli mie yang rasa rendang, sudah cukup. Nggak bisa beli ayam penyet kayak kawan-kawan, beli mie yang cari rasa ayam penyet. Setidaknya wangi aromanya itu. Naik kelas. Alhamdulillah. Ujian keras, ujian bahagianya ada, ujian menderita itu lebih gampang. Ujian bahagia, saya pernah waktu di Lipia 2 tahun di Lipia, 2 tahun di Lipia, saya ngajar di pesantren di Jawa Tengah. Ini ujian kebahagiaan berat. Di situ ternyata saya mengajar 1 bulan di sekolah, guru-guru, masyarakat gitu ya. Kajian saya dikelilingi saat itu. Kemudian ujiannya ternyata qadarullah, konon katanya orang pesantren dan masyarakat di Sragen Jawa Tengah itu jatuh hati ke saya. Jatuh hati artinya pengen saya menetap di situ. Kemudian omongan ini sampailah ke donatur sekolah, donatur pesantren. Ketemulah saya di Jakarta. Ustadz, saya masih lama 5 tahun lagi lulus Lipia. Saya masuk Lipia telat. Masuk Lipia usia 23 tahun. Baru kuliah, 7 tahun pula kuliahnya. Gitu ya. Telat saya. Kemudian apa ujiannya? Ustadz, ini mohon maaf. Singkat kisah, setelah lama-lama berbasa-basi disampaikan ada permintaan dari masyarakat, santri, guru-guru dan kampung untuk antum tinggal di Sragen. Kira-kira antum bersedia nggak? Kata saya, saya berat, saya masih di Lipia. Tenang Ustadz, jangan khawatir. Ustadz kalau mau ninggalin Lipia, ninggalin studi gitu ya. Bukan berarti kita menghalangi studi gitu ya. Ustadz tinggal di sana. Saat itu dijamin apa? Nanti di sana Ustadz kita bangunkan rumah beserta isinya. Kita sediakan rumah beserta isinya. Wih, mulai goyah hati saya. Kita kasih kendaraan Ustadz. Kita kasih kendaraan yang dulu saya Masya Allah mikir. Kemudian Ustadz kita kasih gaji yang tertinggi kedua. Karena gak mungkin gaji tertinggi pertama, nggak enak dengan yang senior di sana. Kita buat gaji tertinggi kedua, kata dia.
Wih, kurang apa kata saya. Gitu. Kemudian Ustadz tinggal pilih, di sana banyak ustazah hafizah yang masih gadis. Wah, ini ujian paling berat. Gitu loh, ujian paling berat. Benar, demi Allah, saya bersaksi di depan Allah. Tinggal pilih. Ustadz tinggal mau bilang, tinggal nikah, dana semua kita yang menyiapkan. Soal study Ustadz beasiswa saya yang nanggung sampai S3. Sampai S3 dengan catatan selesaikan S1 di luar DPS sekarang di sana, kemudian ngabdi di pesantren 2 tahun, lanjut S1 S2, lanjut ngabdi lagi dan S3. Saya bilang saya mau di luar negeri, siap di negara manapun Ustaz, siap kita berikan dananya. Karena dia orang kaya, memiliki usaha properti di Jabodetabek, donatur utama dari pesantren. Wah, kurang apa lagi nih? Set, tapi ibu saya perlu saya dan ada kiai di sini, ustadz besar di Jakarta, siap datang ke rumah orang tua saya untuk minta izin saya dibawa ke sana. Wah, ini kan sedangkan di Jakarta saya hidup tadi pas-pasan makan gorengan, telur dan mie bergabung itu bid'ah, haram, dapat tantangan begini. Bahkan saya menantang, saya asal-asalan, Pak, saya punya utang. Berapa utang Ustadz? Saya punya utang 28 juta. Ngarang, saat itu ngarang gitu ya. Apa kata dia? Ustadz, tolong SMS-in nomor rekeningnya, mau saya transfer. Nggak ada halangan lain. Tapi saya paham, akhirnya saya merenung, oh ini hanya ujian saya menuntut ilmu kali. Karena yang lain, ustadz-ustadz saya yang lain tidak setuju saya berangkat ke sana. Inilah ujian. Tapi kemudian karena saya kan dari awal sudah punya cita, saya pengen ke Libya, saya pengen selesai Libya. Kemudian saya harus tinggal tekun, serius. Akhirnya udah saya nggak jadi, dengan berat hati saya menyampaikan dengan baik-baik, oh saya menolak tawaran itu dan saya tetap kembali dengan studi saya di Jakarta dengan kehidupan yang tadi. Makan gorengan, bahkan gua lagi menipis itu masih mending gorengan 3 itu nggak saya habisin. Iya, ini demi Allah, gorengan 3 2.000 saat itu, harganya 2.003, 1 saya makan pakai nasi, yang 2 saya simpen untuk makan nasi nanti sore. Jadi sehari 2.000. Dan ketika harga gorengan naik jadi 1.000, orang yang paling sedih se-Jakarta itu saya. Itu kisah nyata, ya Allah, kata saya kan. Kisah itu yang orang paling sedih. Tapi inilah tantangan saya, ujian. Dan ternyata ketika kita berhasil melewati ini, dengan izin Allah, satu step by step jalan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya teman-teman sekalian, sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam Az-Zarnuji, gabungkanlah antara cita yang tinggi, kesungguhan dan ketekunan. Jauhi rasa malas dan menunda. Kalau ini kita kerjakan, maka insya Allah hanya tinggal menunggu waktu antum itu bahagia kapan. Hanya tinggal menunggu waktu. Apapun itu, tinggal menunggu waktu sambil berdoa dan perbaiki hubungan dengan Allah, semuanya akan jadi mudah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian. Waktunya sudah cukup untuk penyampaian materi. Saya nggak mau nanti ditegur oleh panitia gitu ya. Tinggal berikutnya kita diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan ada pertanyaan melalui pesan. Kalau tidak ada maka langsung kita cukupkan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kita terima. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mana yang seharusnya lebih besar kita perjuangkan atau miliki, cita atau cinta? Ini berat ini. Mana yang lebih penting yang harus kita perjuangkan, cita atau cinta? Cita penting nggak? Cita tanpa N penting nggak? Penting. Kalau cinta penting nggak? Enggak. Saya mau nanya nih, tolong jawab, semuanya jawab. Cita-cita penting nggak? Cinta penting. Ketika cinta hampa dalam kehidupan, maka jiwa akan sempit dan terjadilah pertikaian dan perselisihan. Ketika cinta telah hilang, maka akan layulah bunga. Akan padamlah cahaya, akan pendeklah usia, dan akan kering danau di hutan belantara. Ketika cinta telah hilang, tatkala itu lebah meninggalkan bunga, tatkala itu pula burung pipit meninggalkan sarangnya, dan tatkala itu pula kutilang tak lagi hinggap pada pucuk pohon cemara. Sekiranya lautan itu memiliki pantai,
dan sungai memiliki muara, maka lautan cinta tak berpantai dan sungai cinta tak bermuara. Nggak ada repeat ya, nggak ada pengulangan di sini. Itu mikirnya keras itu. Artinya, kok saya bisa begitu kayak ya itu saya kan ya suka gombal-gombalan ya kepada yang halal boleh lah, gitu ya. Teman-teman sekalian, cita itu penting, cinta itu juga penting. Kalau bisa digabungkan, jangan dipertentangkan. Kenapa enggak menggapai cita sambil menikmati cinta? Benar tidak? Apakah dengan kita menggapai cita terhalang kita memiliki cinta? Apakah dengan kita menjalin cinta terhalang cita kita? Tidak. Kalau kita bisa menggabungkan, maka gabungkanlah, kerjakan berbarengan. Gitu ya. Kita telah membahas bab ini. Bab bagaimana kita jangan memilih satu meninggalkan satu kebaikan. Kebaikan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi kebaikan itu untuk disinergikan. Tapi cinta di sini makna cinta yang halal ya. Cinta yang baik ya. Cinta yang diawali dengan ikatan pernikahan. Saya katakan dengan jujur, cinta yang baik itu antara lawan jenis adalah cinta yang diawali dengan ikatan pernikahan. Kalau cinta yang tidak diawali ikatan pernikahan, ini adalah cinta yang semu, cinta yang palsu. Walaupun panggilannya Islami, panggilannya Abi Umi, iya. Abi Umi. Ada panggilannya lagi kakek nenek lagi. Ya Allah, pacarannya Islami. Assalamualaikum, Umi sudah sholat belum? Ya. Alhamdulillah Bi, ini lagi sholat. Ya Allah, pacaran Islami. Pacaran Islami pernah kita singgung juga ini ya. Kalau pacaran konvensi, kan ada pacaran konvensional dan pacaran Islami. Kalau pacaran konvensional itu kurang syariah kata dia. Pacaran Islami syariah. Gimana caranya? Diawali dengan kebaikan sejak awal. Baik sayang, sebelum kita mulai pacaran kita buka dulu dengan basmalah. Agar pacaran kita lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Teman-teman, kalau cintanya benar, selesaikan bareng-bareng. Menikah ya, dalam rangka menikah. Kejar cita. Bisa, silakan yang kuliah sambil menikah, kenapa enggak? Tapi kita sendiri yang tahu gitu ya. Tapi kalau cintanya salah, jangan. Sekali lagi, cintanya salah jangan. Itu hanya hati-hati aja, hanya keinginan hati saja. Biasa anak muda itu begitu. Anak muda melihat lawan jenis, kagum itu biasa. Boleh nggak saya mengagumi dalam kejauhan? Silahkan. Mengagumi seseorang boleh, silahkan. Tapi jangan dibayangin dia, ngebayangin dia setiap hari. Jangan. Kagum boleh. Boleh nggak berharap ya Allah jadikan dia suami saya? Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya pengen menikah dengan dia ya Allah. Boleh. Tapi jangan menyampaikan sebelum waktunya. Ukti, mau nggak anti menjadi suami saya? Tapi 5 tahun lagi, menjadi istri saya 5 tahun lagi. Pret. Itu makna lainnya, kita pengen dipermainkan. Itu akhwat. Hati-hati. Cinta yang palsu jangan. Tapi kalau cinta yang benar, bismillah. Nggak ada pertentangan antara keduanya. Gitu ya. Bukankah lebih nikmat mengejar cita bersama cinta? Ada kekuatan. Gitu loh. Jadi mana yang didahulukan, cita atau cinta? Ini bukan ada yang didahulukan atau tidak, tetapi dia perlu dikerjakan secara beriringan. Tapi kalau kita belum saatnya memiliki cinta, maka jangan coba menjalin cinta. Itu penting. Maka garap cita. Tapi kalau kita sudah saatnya untuk boleh memiliki cinta, maka silakan jalani mengejar cita sambil memiliki cinta. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika terbatas sebagai kodrat wanita memiliki cita-cita tinggi, sementara calon suami hidup santai jalani biasa aja? Ulangi. Bagaimana jika terbatas sebagai kodrat wanita memiliki cita-cita tinggi, sementara calon suami hidup santai jalani biasa aja? Ini maksudnya perempuan itu punya cita-cita tinggi, punya cita-cita besar, tapi perempuan itu kan terbatasi dengan kodrat dia sebagai seorang
istri gitu ya, harus manut pada suami gitu ya dan segala macam. Dia punya cita besar tapi terhalangi oleh itu. Sudah terhalangi oleh itu, suaminya juga bukan suami yang orang yang rajin, malas pula. Wah, ini musibah di bawah musibah ini gitu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nah, karenanya teman-teman sekalian, yang perlu kita pastikan, perempuan ini paling yang pertama perlu saya sampaikan, perempuan boleh nggak memiliki cita yang sangat tinggi? Boleh, silakan. Nggak ada halangan perempuan menjadi seorang pengusaha besar, boleh, silakan. Nggak ada halangan. Nah, kemudian bagaimana kalau posisi perempuan itu sudah punya target tapi terhalangi dengan kehidupan rumah tangga? Makanya yang dari awal, pertama ketika kalian pengen berumah tangga wahai wanita, jangan salah menentukan arah. Jangan salah menentukan arah. Kalian ingin berumah tangga itu bukan dalam waktu 1-2 hari, bukan dalam waktu 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi selamanya. Selama kalian berhembus nafasnya, selama itu juga pernikahan. Itu yang paling prinsip. Kalau bisa nikah sekali, seperti itu, dan abadi sampai wafat memisahkan. Misalkan seperti itu. Artinya jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Pilihnya gimana? Salah satu yang perlu dipastikan adalah milih yang sevisi. Pilih yang sevisi. Saya pengen kehidupan rumah tangga saya itu begini, begini, begini. Sampaikan. Jadi nanti tidak ada pertentangan dalam kehidupan. Gitu. Misalkan kalian saya pengen studi, saya pengen doktor, bergelar doktor bahkan profesor. Saya ingin menjadi dokter spesialis bedah misalkan. Saya ingin menjadi dokter spesialis kandungan. Punya target sekarang, sedangkan sekarang masih kuliah baru sarjana kedokteran, misalkan buat anak kedokteran. Menikah. Maka ketika pengen menikah, sampaikan portofolio hidup kita, proposal hidup kita kepada calon pasangan kita. Saya itu akan begini, 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 begini. Kira-kira setuju nggak nanti dengan saya studi begini? Artinya dari awal sudah komitmen bersama. Cita kita nggak akan jadi masalah, gitu kan? Nah, terjadi masalah, kenapa terhalang? Karena biasanya belum pernah dikomunikasikan. Ini masalahnya. Kita itu problem besar dalam kehidupan kita ini komunikasi. Kita jarang ngobrol. Kalaupun ngobrolnya pada sesuatu yang bukan substansi, sesuatu yang sifatnya bukan hal yang penting dalam kehidupan kita. Maka banyak kacau dalam kehidupan, gitu ya. Maka yang paling penting teman-teman sekalian, obrolkan dulu sejak awal. Saya pengen begini, 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 gitu ya. Nah, menghindari pasangan yang juga salah, maka pastikan latar belakang dia siapa. Jangan langsung kemudian mudah menerima pasangan. Pastikan kemudian lihat latar belakang dia siapa, teman dia bagaimana, kehidupan dia seperti apa. Jangan saja karena dia wajahnya tampan kemudian kita terima, sedangkan kita nggak tahu karakternya. Wajahnya tampan tapi karakternya buruk misalkan. Ada yang begini, wajahnya tampan, kemudian fisiknya gagah, tapi melawan azan subuh saja nggak kuat. Seperti itu, banyak yang begini. Kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak memahami kodrat wanita. Maka dari awal jangan salah pilih. Kemudian ketika terjadi sudah terlanjur, gitu ya, maka jangan mudah juga untuk kemudian mengatakan perpisahan dalam rumah tangga. Misalkan tadi perempuan tadi bertanya, bagaimana kalau sudah terjadi? Jangan pula kita dengan mudah mengatakan perceraian. Perceraian boleh dalam Islam, tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Ngobrol, komunikasi. Ngobrolnya jangan, kadang gini. Ini perempuan ataupun laki-laki ketika sudah berumah tangga. Perempuan ketika berumah tangga melihat suaminya punya masalah misalkan, punya kekurangan. Bukannya diobrolkan dengan temannya, dengan suaminya. Bagaimana caranya kekurangan ini bisa hilang, atau dinasihati, diingatkan tanpa menggurui. Tapi dia bilang ke teman-temannya, cerita, suami gue begini, begini, begini. Pun sama laki-laki. Melihat perempuannya, pasangannya punya kekurangan, istrinya, bukannya kemudian diselesaikan, malah kemudian bicara kepada temannya. Enggak menyelesaikan masalah. Maka bicara, obrolkan baik-baik, buat target dan buat komitmen. Ngobrol bareng, buat komitmen bareng. Maka ini indah gitu. Seperti itu ya. Tinggal dikomunikasikan. Di awal terus komunikasi sepanjang waktu. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita merasa target-target kita sudah tercapai dan akhirnya terlena menjalani hidup tanpa target, bagaimana mengatasi hal tersebut? Dan bagaimana menumbuhkan impian dan target-target baru? Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian,
Bagaimana ketika kita sudah punya target dan kemudian kita terlena? Terlena baru dengan capaian satu. Yang kedua pertanyaannya adalah gimana kalau kita sudah punya membangun satu target, gitu loh. Kita belum bingung memulai dari mana. Ini kan pertanyaannya. Yang pertama ketika kita sudah punya target, kemudian kita lalai, baru satu capaian merasa puas dan segala macam. Ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit. Teman-teman harus merawat target. Harus merawat target. Maka kalau bisa target itu dituliskan, bukan saja difikirkan. Dituliskan, dibukukan, ditempel. Saya melakukan itu ketika saya study dulu, saya tempel dan segala macam, sehingga ini jadi pengingat saya. Bahkan saya punya draft. Di rumah saya itu saya punya draft tulisan. Saya pernah mengajar, setiap yang ngajar itu di akhir pertemuan saya berikan kertas satu-satu. Tolong kamu tulis, kalian tulis. Pesan saya, tolong tulis sebelah kanan lembar depan, kata saya, lembar depan positif saya. Tolong tulis positif saya. Apa potensi saya yang harus saya pertahankan. Lembar belakang tolong tulis kekurangan saya, keburukan saya, apa yang harus saya hilangkan. Tanpa harus menulis nama kalian, kata saya kan. Karena barangkali kalau nulis nama kan malu. Tanpa harus nama kalian, dan jangan ditahan-tahan. Kalau kalian melihat saya baik, tulis apa itu baiknya. Kalau kalian melihat saya buruk, punya masalah, kekurangan, tulis itu semuanya. Saya bilang begitu. Akhirnya ditulis gitu ya, dibuat, dan ini saya kumpulkan. Sampai sekarang masih ada. Tujuannya apa ini? Saya merawat diri saya. Ketika saya mulai lemah, saya baca kebaikan-kebaikan saya yang kata orang lain itu baik. Bukan kata saya, tapi orang lain menilainya. Ketika saya mulai sombong, mulai angkuh, mulai merasa hebat, saya baca kekurangan-kekurangan saya versi orang lain. Sehingga disinilah saya mencoba mengendalikan hati saya. Ini kalau saya. Nah, bagaimana kita ketika kita telah berhasil punya target, kemudian baru satu target kita lalai, meninggalkan target yang lainnya. Nah, kita perlu kemudian mengoreksi ulang apa cita dan mimpi kita. Makanya itu perlu dituliskan, itu tadi penting. Gitu loh. Kemudian gaul dengan orang-orang yang sesuai dengan cita kita, target kita. Soal teman telah kita bahas pada bab sebelumnya. Soal teman, bagaimana pentingnya memilih teman. Bagaimana menjaga, merawat kondisi kita dengan pertemanan. Itu penting. Termasuk merawat mimpi kita dengan teman-teman yang kondusif dengan mimpi kita. Kalau kita punya mimpi yang A, tapi teman kita tidak sesuai, tidak sejalan dengan mimpi kita yang A itu, maka akan jadi masalah dalam kehidupan kita. Ini penting. Nah, kemudian bagaimana bisa menumbuhkan ulang semangat kita untuk bercita dan bermimpi. Teman-teman, ada perkataan yang sangat baik. Apa kalimatnya? Idlis binanu min sa'ah. Mari kita duduk sejenak untuk kita merenung. Nah, kalau teman-teman ingin membuat target, sesekali teman-teman itu luangkan waktu. Luangkan waktu khusus buat teman-teman berpikir, merenung di situ. Kalau kantor, organisasi punya waktu untuk kemudian mengatur sebuah rencana kerja, benar tidak? Kantor ada rapat kerja tahunan, target tahun kita apa? Di akhir tahun tutup buku, kita evaluasi gimana capaian kita tahun ini. Benar tidak? Teman-teman yang di sekolah dan di kampus, di organisasi begitu. Ada namanya program kerja, rapat tengah tahun, akhir tahun. Tujuannya apa? Mengevaluasi perjalanannya. Maka begitu pun kehidupan kita. Kalau teman-teman pengen buat target, luangkan waktu teman-teman. Kalau bisa dengan tempat dan suasana yang nyaman buat teman-teman sekalian. Misalkan saya ini nyaman dengan suasana pantai. Luangkan waktu 2 hari untuk tidak punya agenda lain, keluar sendirian atau sama teman, kondusif sambil merenung. Cita saya adalah begini. Saya pengen begini. Kalau saya tadi melakukannya di sebuah tempat di perpustakaan. Tulis dan tanggal saat itu lihat. Dan sebelahnya saya tulis juga wahai Syukron, saya tulis gitu. Kamu telah membuat sebuah target. Ingat, target ini berhasil atau tidak hanya berpengaruh pada dirimu. Ketika engkau berhasil engkau bahagia, ketika tidak berhasil engkau tidak akan bahagia. Engkau akan merasakan, silakan kau milih mau bahagia atau tidak. Tapi perlu ingat juga, selain dirimu engkau punya tanggung jawab pada keluargamu, orang tua dan anak istrimu kelak. Jangan sampai mereka merasakan penderitaan disebabkan oleh dirimu. Itu saya tulis. Sehingga saya, ketika saya mulai lalai, saya lihat lagi, saya nggak boleh. Ada orang di belakang saya yang harus bahagia. Ada orang yang akan menderita kalau saya malas. Saya garap seperti itu. Dan kemudian jalan. Akhirnya teman-teman makanya luangkan waktu tulis. Luangkan waktu tulis dengan waktu yang serius. Rencanakan sambil coba kita itu menangkap hal-hal yang barangkali kita tidak melihat.
dari orang-orang terdekat kita. Kalian ngobrol ke orang tua yang masih punya orang tua, ngobrol ke kakak, apalagi kalian yang masih punya orang tua, kalian masih hidup sendiri, curhat. Ayah, ibu, ke ayah misalkan, ayah itu pengen aku menjadi apa sih? Ibu pengen aku menjadi apa sih? Ngobrol. Dari situ kita tangkap, oh ayah saya itu pengen saya ini menjadi orang yang seperti ini. Oh ibu saya mau ngomong seperti ini. Kita buat rencana kita yang juga menampung keinginan dari orang tua kita. Sehingga kita suatu saat target kita disosialisasikan kepada orang tua kita tidak masalah. Karena orang tua kita sudah kita tampung apa keinginan mereka. Gitu loh. Nah kebanyakan kita anak itu bertentang dengan orang tua karena tidak pernah ngobrol. Anak tidak pernah tahu apa keinginan orang tua juga tidak pernah mendengar apa mau anaknya. Jadi masalah termasuk dalam hubungan rumah tangga. Ketika ingin menikah bertentangan, ditolak ini di segala macam. Kenapa? Karena dari awal tidak pernah berbicara. Orang tua tidak pernah berbicara pengen punya mantu seperti apa. Ataupun seanak tidak pernah ngobrol juga kepada orang tuanya pengen punya pasangan yang bagaimana. Maka gitu ya, Ijlis binanu min sa'ah, duduk sejenak kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Itu wallahu taala alam bisawab. Cukup ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan titik kebahagiaan. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat kelak. Gitu ya. Kalian yang punya cita-cita, kejarlah cita-cita kalian. Yang belum punya cita-cita, segera luangkan waktu kalian, tulis. Jangan cita-cita yang ecek-ecek, jangan yang kaleng-kaleng, yang tinggi. Yakin dengan potensi kalian. Kalian lahir itu mengalahkan banyak calon manusia dalam ilmu biologi, gitu ya. Kalian mengalahkan banyak calon manusia, kalian mengalahkannya. Artinya kalian adalah orang hebat, kalian bisa membuat target besar dan kalian bisa melakukan kerja besar dan mencapai sesuatu yang besar dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan sama-sama melakukan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.